Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat, utamakan Bu ya. Iya. Ini Bu, saya ada yang ingin disampaikan dengan Ibu, ada hal yang ingin saya bicarakan kaitannya dengan, kebetulan saya ini kan calon guru penggerak Bu di angkatan 7 ini, dan ini sudah di titik akhir. Nah kami itu Bu untuk hari ini juga saya ingin melaksanakan aksi nyata itu di modul 2, itu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan untuk hari ini kaitannya dengan aksi nyata kami di modul 2.3 itu untuk coaching untuk supervisi akademik. Di coaching untuk supervisi akademik tersebut Ibu, kami ada program itu melaksanakan supervisi terhadap mahasiswa. Kebetulan Ibu kan sama-sama ini mengajar di Pendidikan Agama Islam Bu ya. Iya. Kita sama-sama mengajar di PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Jadi saya meminta kepada Ibu untuk saya sebagai coachnya, Ibu sebagai coachingnya, dan saya sebagai yang supervisi untuk melihat Ibu mengajar. Jadi hanya saja sebelum Ibu mengajar ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ada hal-hal yang perlu kita indikan. Nah kira-kira menurut Ibu, sebelum pelaksanaan belajar mengajar, walaupun sebenarnya bukan hanya untuk hari ini Bu ya, untuk biasa-biasanya juga sudah kita persiapkan. Apa kira-kira yang Ibu persiapkan sebelum kita melaksanakan kegiatan ini? Yang pastinya sebelum proses kita laksanakan, itu yang pertama adalah kesiapan diri saya, sehingga saya bisa melakukan proses pembelajaran itu dengan baik dan maksimal. Itu yang pertama, kesiapan diri. Yang kedua itu perangkat mengajar seperti RPP dan silabus. Kemudian media berkenaan dengan materi yang akan disampaikan. Dan itu sudah disiapkan semua Bu? Insya Allah sudah siap Pak. Luar biasa Ibu, terima kasih. Berarti Ibu memang berusaha untuk menjadi guru yang profesional Bu ya. Insya Kita Allah, tetap Pak. berusaha semaksimal mungkin. Dalam pembelajaran ini Bu, Ibu pastinya butuh dukungan. Kira-kira menurut gambaran Ibu nih, dukungan dari siapa yang Ibu butuhkan pada saat ini? Dukungan yang paling utama itu kepala sekolah Pak, yang pastinya. Kemudian itu teman sejawat dan dewan guru. Selain itu ada dukungan lain Bu, mungkin dari dukungan dari siswa, murid mungkin? Ya otomatis anak Pasti juga ya, ikut karena- terlibat kan Pak, karena mereka yang akan kita ajarkan. Tanpa adanya kerjasama yang baik, otomatis dalam proses pembelajaran itu tidak akan terlaksana dengan baik dan hasilnya pun tidak akan baik. Apalagi konsepnya kita pembelajaran berpihak kepada Siswa atau murid. Ibu luar biasa. Artinya sepertinya saya lihat Ibu sudah siap sekali, sudah Insya Allah, maksimal. Kira-kira kapan bisa kita laksanakan? sekarang udah bisa Sekarang. Pak. Wah luar biasa, betul Ibu ada jam Ibu ya? Iya. Oke, kebetulan siap. Dan saya juga insya Allah juga sudah siap untuk melaksanakan ini. Dan kita berharap mudah-mudahan proses pembelajaran yang Ibu laksanakan berjalan dengan lancar. Kemudian Ibu secara psikologis juga sudah menyiapkan diri kalau saya lihat, dan perangkat Ibu juga sudah siap, materi juga sudah siap. Jam berapa Ibu nanti akan melaksanakannya? Jam 9 Bu ya? sebentar lagi Pak, sekitar 15 menit lagi. Kebetulan sekali. Terima kasih Ibu atas waktunya. Berarti saya Sama-sama, mempersiapkan Pak. hal-hal yang perlu dipersiapkan. Baik. Kita akan berada di satu ruangan. Mohon maaf, bukan mengajari. Saya hanya ingin melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan, yang menekankan tentang pembelajaran berdiferensiasi, berpihak pada murid. Itu saja Ibu ya. Berarti kita melakukan persiapan dan kita akan masuk ke kelas. Siap Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat siang semuanya. Ya Bu. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang cerah ini kita semua diberi kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar kita dengan baik. Baiklah anak-anak, kita akan mengaksen terlebih dahulu. Siapa yang akan hadir hari ini? Ingin? Isan Tito mana? Katanya Ingin, Isan Tito mana? Masih di luar. Kemudian Alek di luar. Azan hadir, kemudian Deka hadir, ya.
azan, silakan azan. Wah, siap. Doa mulai. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan siang hari ini kita masuk kepada materi toleransi. Kita perhatikan di depan, toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Kemudian SKKD di sana sudah dicantumkan 1.2. Kemudian salah satu dari tujuan pembelajaran satu saja meyakini bahwa agama KKN kita 75. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pemateri, Umi akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Umi akan menyerahkan kepada kalian kira-kira kelompok mau kalian bantu sendiri atau Umi membagikan? Iya. Baiklah, ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. BK silahkan masuk nanti, gabung ke sini nanti pada saat proses pembelajaran ya. Baiklah anak-anak, tadi sudah Umi jelaskan di awal bahwasanya kita masuk ke dalam materi tentang toleransi. Berpindah dia. Toleransi ya anak-anak. Nah, sebagaimana sebelum kita masuk ke materi, Umi akan kalian akan menurut kalian tentang toleransi itu apa? Toleransi. Saling menghargai. Iya, satu saling menghargai, kemudian apa lagi? Saling menghormati antara perbedaan agama. Iya, saling menghormati perbedaan agama. Mungkin satu lagi dari kelompok sini, Putra. Toleransi. Dibantu siapa? Dibantu dong. Toleransi. Apa toleransi? Tidak membeda-bedakan. Iya, toleransi itu tidak membedakan, menghargai, kemudian menjembatani ketika ada saling perbedaan. Nah, kita kembalikan, kita masuk kepada materi hari ini tentang toleransi. Nah, di sini diperhatikan gambar. Secara umum toleransi dapat diartikan sebagai sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada. Nah, kira-kira dari gambar ini apakah sama atau berbeda? Berbeda. Nah, kemudian dari segi sini lebih ditegaskan lagi di dalam toleransi disebut dengan tasamu. Apa itu pengertian tasamu? Tasamu adalah memiliki arti kemudahan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa adanya tekanan atau tindak mengusik kepercayaan yang telah dijalani oleh orang lain. Nah, ini adalah salah satu dari pengertian dari tasawuf. Nah, sebelum Umi melanjutkan materi, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Paham maksudnya? Ya. Kemudian di sini ditegaskan lagi tentang toleransi. Toleransi ini tidak sebatas kita tahu maknanya, tetapi lebih ditegaskan lagi dalam surat Al-Quran. Di ayat berapa?
41, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya. Di sini Al-Quran, dan di antaranya ada dua pula orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian disambung lagi di ayat 41, dan jika mereka tetap mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu, kamu tidak bertanggung jawab apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Di dalam surat Yunus ini ayat 40 dan 41 sudah jelas bahwasannya sikap bertoleransi itu di sini memang sudah dijelaskan. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling menerima pendapat orang lain. Walaupun kita tahu bahwasanya kita di sini adalah berbeda, tapi di ayat ini menjelaskan bahwasanya kita harus bersatu. Kelompok 1 paham nggak? Paham? Kelompok 2? Ya. Kemudian selanjutnya di sini adalah kita masuk kesimpulan. Apa kesimpulan dari materi kita? Umat manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, umat yang beriman dan yang mendustakan. Umat yang beriman dan yang mendustakan. Pastinya ketika ada yang beriman, pasti ada yang berdusta. Ketika kita mengatakan sesuatu kebaikan, pasti ada terdapat sebuah keburukan. Dua hal ini pasti selalu ada, seperti langit dan bumi, siang dan malam. Nah, berarti di sini juga dua golongan orang-orang itu mempunyai dua golongan, ada golongan orang yang baik dan ada yang mendustakan. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Rasulullah bersabda, coba Dwi Elga kamu bacakan dulu nak. Hadis Rasulullah kelihatan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di sini sudah jelas, dari di ayat ini sudah menjelaskan. Ayat Quran tadi di surat apa? Surat Yunus ayat ke 40 sampai 41. Nanti tegaskan juga di hadis ini bahwasanya kita harus saling menghargai, menghormati, saling memberi dan menerima. Mungkin sebelum mengakhiri ada sebuah cerita sedikit, nanti kalian tolong kalian simpulkan sedikit. Di sini adalah pada kisah Rasulullah pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq mau melakukan sholat berjamaah dengan jarak yang jauh. Nah, pada saat dari rumah menuju ke masjid itu dia berjalan kaki. Pas pada saat itu sebelum azan. Nah, sudah azan, di perjalanan dia melihat seorang kakek-kakek renta yang berjalan. Kira-kira kalau anak-anak semua langsung laju melewati kakek itu, atau di belakang kakek itu berdirian? Di belakang kakek itu, ya. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq mau berjalan, ada kakek-kakek akhirnya dia terhenti, biar dia persilakan kakek-kakek itu. Abu Bakar As-Siddiq berpikir kalau kakek ini juga mau sholat. Ternyata tidak. Kakek ini adalah seorang Nasrani. Nah, pada saat dia sampai ke masjid, Abu Bakar As-Siddiq masuk ke masjid, kakek ini melaju. Cuma dia beristighfar aja. Oh, ternyata dia bukan seagama dengan itu. Tapi tetap dia menghargai kakek tua. Tapi pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sangat senang, walaupun ketika kita melakukan kebaikan tanpa kita sadari, Allah akan menggantikan kebaikan itu. Niat dari Abu Bakar As-Siddiq mau melaksanakan sholat berjamaah, karena ada kakek-kakek tua ini, dia berpikir nanti aku sampai apa enggak, aku itu bisa ikut apa enggak. Tapi Allah jaga. Nah, ternyata pada saat dia sampai ke masjid, Rasulullah pada saat itu menjadi imam itu belum selesai melaksanakan rukuknya.
Nah, setelah mereka selesai melaksanakan sholat, akhirnya jamaah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa rukuknya sampai lama sekali?" Kata Rasulullah, "Saya juga nggak tahu kenapa saya juga rukuk lama, saya nggak bisa berdiri. Ternyata cuma saya bisa merasakan bahwasanya ada malaikat yang di pundaknya, sehingga dia tidak bisa untuk berdiri." Nah, kemudian malaikat mengatakan suatu hal kepada Rasulullah bahwasanya dia menahan Rasulullah agar apa? Agar Abu Bakar As-Siddiq bisa mengikuti sholat berjamaah, lantaran dia menghormati, menghargai kakek tua ini. Walaupun dia orang Nasrani, dia tidak menghargai. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari cerita ini? Kelompok 3. Ini dari segi agama ya yang menceritakan. Nanti toleransi itu berbagi, ada macam-macam. Ada toleransi terhadap agama, sudah salah satunya. Kemudian toleransi dari segi ras, toleransi dari segi budaya. Baiklah anak-anak, tadi Umi sudah menceritakan sebuah kisah toleransi, salah satu contoh kisah toleransi agama, yaitu yang dikisahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah beserta kakek tua. Kira-kira saya mohon kepada anak-anak semua untuk menyimpulkan dari materi, menyampaikan dari penjabaran Umi tadi. Mewakili azan. Baiklah anak-anak, silahkan anak-anak sekarang yang sudah membawa HP tadi, kita untuk mencari tentang toleransi, baik itu toleransi terhadap agama, masyarakat, adat istiadat, ras. Silahkan nanti kalian menjelaskan di depan, per kelompoknya masing-masing ada juru bicaranya. Boleh itu melalui video, nanti kita pakai fokus, atau kalian bisa bercerita di sini sesuai dengan yang kalian dapatkan. Boleh kalian buka HP, boleh di YouTube atau di Google. Silahkan kerjakan sekarang. Toleransi adalah salah satu bagaimana kita saling menghargai antara umat manusia dengan berbeda agama. Contohnya yaitu seperti hari-hari besar, seperti agama Hindu yaitu seperti hari Nyepi, agama Islam yaitu Idul Fitri, dan agama Konghucu yaitu Imlek. Terima kasih. Adalah perwakilan dari kelompok 3 dengan menjelaskan tentang sikap toleransi dalam contoh sikap toleransi dalam budaya, yaitu sebagai orang Jawa melakukan sebuah melekan dan dengan suku-suku yang lain yang tidak melakukannya dapat menghargai orang yang melakukan melekan tersebut. Kita kasih nilai A+ untuk BK. Baiklah anak semua, kesimpulannya pada materi hari ini adalah toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Kita semua menyadari bahwasannya kita berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda pemikiran, berbeda-beda suatu kepercayaan, namun kita harus tetap saling bertoleransi, menghargai, menghormati, menjembatani ketika ada salah satu yang berselisih. Nah, di sini adalah toleransi. Kita harus melakukan toleransi supaya kita tidak terpecah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Quran ayat Yunus tadi di ayat 40 dan 41. Walaupun bagaimanapun kita adalah tetap bersatu, dan sudah ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan toleransi dan bisa kita terapkan di kehidupan bermasyarakat, khususnya
khususnya di keluarga kita sendiri. Walaupun dalam keluarga kita juga harus bertoleransi, menghargai, memaklumi, kemudian meyakini bahwasanya perbedaan pendapat itu adalah sesungguhnya indah. Dengan sebuah keindahan itu adalah yang bisa mempersatukan kita. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita junjung, kemudian patut kita syukuri. Untuk tugas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, silahkan kalian memilih yang mana yang kalian suka, yang menurut kalian nyaman, yang pasti harus dikerjakan. Tentang bertoleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Di sini boleh kalian melalui video, membuat secara video, kemudian boleh narasi, kemudian silakan cari di YouTube atau di Google. Kumpul minggu depan. Kemudian untuk tugas mandiri silakan kerjakan halaman 194 sampai 196. Bisa dimengerti? Ya, terima kasih atas waktunya. Uni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh iya, kita dalam kesempatan ini kebetulan kita didampingi oleh Pak Arfan Sugianto selaku observer ya Pak ya, pengajar praktek dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Kita kan sudah melakukan observasi nih Bu. Untuk hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Saya ingin pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu bervariasi, karena selama ini saya merasa yang saya lakukan di kelas itu masih monoton, Pak. Oh, masih monoton Bu ya? Oke. Iya. Jadi gini Bu, setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu rasakan tadi masih monoton, terus perasaan apa lagi Bu kira-kira yang terjadi pada saat Ibu melakukan pembelajaran tersebut? Ya, saya rasakan setelah melakukan belajar berdiferensiasi, anak lebih belajar aktif. Oke. Dan lebih semangat, Pak. Semangat untuk belajar ya, Iya. supaya pembelajarannya juga membuat anak-anak bisa mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan. Iya, Pak. Selanjutnya Ibu berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan juga pastinya punya rencana nih. Kira-kira rencana Ibu, karena Ibu merasa Ibu belum begitu maksimal berpihak kepada murid. Bagaimana nih rencana Ibu nih, coba? Rencana yang akan saya lakukan penerapan ini adalah kira-kira di bulan Agustus, Pak. Untuk perbaikinya Bu ya, Di tanggal tepat di ajaran baru. supaya lebih maksimal hasilnya. Iya, Pak. Ibu kan masih merasa belum maksimal nih. Iya, Pak. Dan jadi apa yang telah Ibu dapatkan? Ya walaupun ada belum maksimal, tapi pastinya ada dong yang Ibu sudah dapatkan dari hasil kita pembelajaran kita lakukan hari ini yang Ibu telah lakukan tadi sekitar setengah jam yang lalu. Apa yang Ibu dapatkan Bu? Yang saya dapatkan proses pembelajaran itu lebih berpihak kepada siswa dan lebih bervariasi. Ibu jelasnya merasa kelebihannya ada, kekurangannya ada. Namanya kita dalam melaksanakan pembelajaran itu Bu, yang tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Jadi pastinya Ibu punya rencana ke depan supaya pembelajaran prosesnya lebih maksimal, lebih berpihak pada murid. Ini sudah dapat gambaran Bu, Ibu untuk kedepannya bagaimana dan apa yang akan Ibu lakukan? Berdasarkan pembelajaran yang saya dapatkan, yaitu berdiferensiasi, ada 3 hal. Yang pertama konteks, yang kedua proses, dan yang ketiga itu produk. Saya menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan itu belum maksimal. Dengan hal tersebut, dengan kasus yang di atas yang saya dapatkan. Kan ada 3 Bu ya, berdiferensiasi itu ada 3, ada konten. Yang pertama konten itu sama dengan materi Bu, materi yang telah Ibu sampaikan. Kemudian proses, jadi setelah kita menyampaikan materi kan ada proses di sini Bu. Kemudian ada produk, hasil. Dari 3 poin itu, menurut Ibu konten, proses atau produk, yang mana nih yang Ibu harus maksimalkan kembali nih? Dari 3 proses pembelajaran berdiferensiasi yang
Lebih yang ini saya kembangkan itu di bagian proses. Oke, proses Ibu ya. Iya. Karena saya merasa belum maksimal dan masih monoton. Ya betul sekali Bu, karena kan saya kebetulan jadi observer Bu ya, kebetulan. Jadi ada dari 3 poin penting yang berdiferensiasi itu. Kalau konten, kalau menurut saya Ibu sudah maksimal sekali. Tinggal lagi Ibu mau menambahkan variasi-variasi yang mungkin yang supaya lebih berkembang lagi. Kemudian untuk proses memang saya perhatikan Ibu memang melakukan pembagian kelompok tapi tidak maksimal. Padahal di proses itu namanya proses pembelajaran, kita harus selalu berpihak pada murid dan memang betul-betul kita maksimal untuk menyerahkan kepada siswa atau murid tersebut. Dan untuk masalah produknya, kalau menurut saya, Ibu sudah memberikan kebebasan kepada anak. Silakan anak membuat produk, bisa video, foto, ataupun narasi. Dan itu sudah bagus dan sudah maksimal. Artinya kita tidak boleh memaksakan. Yang penting hasilnya sesuai dengan keinginan dan tujuan kita. Mohon maaf Ibu, suaranya kurang maksimal Bu ya, karena ada gangguan. Tapi namanya kita di sekolah rame ya Bu ya. Selanjutnya ini Ibu, ini sudah ngobrol nih kita. Apa yang Ibu dapatkan atau kesimpulan dari hasil obrolan kita ini? Yang saya dapatkan itu yang pertama adalah ilmu yang baru. Karena selama ini saya belum mengetahui hal itu, masalah diferensiasi. Kemudian pengalaman baru. Oke, berarti Ibu mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru dan luar biasa Bu ya. Kekurangan Ibu merasa masih mempunyai kekurangan. Kaitannya dengan untuk menutupi kekurangan kita tidak sempurna Ibu paling tidak, tapi kita berusaha untuk maksimal. Coba. Kapan kira-kira Ibu ini melaksanakan nih supaya Ibu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian lebih berpihak kepada murid, proses yang akan kita laksanakan, yang akan Ibu laksanakan, perbaikan yang akan Ibu lakukan, ini kapan Bu rencananya kira-kira? Ya rencananya di bulan Agustus Pak. Agustus, ya. Karena kebetulan ini Bu ya, Di semester ajaran baru. Iya, di tahun ajaran baru, karena di bulan Juli itu sudah masuk tahun ajaran 2023-2024. Luar biasa Ibu, mudah-mudahan sukses Bu ya. Di sekolah Ibu ya kita perlu sangat berkolaborasi. Kolaborasi itu berarti kerjasama kan. Jadi untuk supaya Ibu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal, tidak luput dari orang lain. Siapa nih kira-kira yang akan Ibu libatkan? Dewan guru, teman sejawat. Khususnya untuk yang guru bidang studi yang sama dengan Ibu. Karena kebetulan ada 3 ya termasuk saya. Dan soalnya saya bantu Ibu kok. Kita bekerja sama dengan baik. Oke Ibu, akan saya tunggu prosesnya dengan harapan saya juga akan belajar dengan Ibu akan belajar dengan saya. Itulah namanya kolaborasi Bu ya. Memberikan ilmu, mengambil ilmu, dan insya Allah itu sama-sama bermanfaat untuk kita. Kita sudah di ujung percakapan Ibu. Banyak sekali manfaat yang telah kita dapatkan. Terkhusus saya itu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ibu telah menemani saya dalam kegiatan ini. Harapkan juga saya ucapkan terima kasih selaku pendamping pengajar praktek yang telah mendampingi saya. Dan mudah-mudahan terkhusus saya dapat menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak di angkatan 7 ini, dan Ibu juga menjadi calon insya Allah Bu ya. Kita menunggu pengumuman juga. Minta doanya Pak. Iya. Itu saja Ibu, karena kebetulan kita juga akan masuk ke kelas. Saya juga mau masuk kelas, Ibu juga akan masuk kelas. Kita pamitan. Terima kasih Bu ya. Mari Bapak.